Arkeovlog, greget banget. Halo sahabat Arkeovlog. Aduh, muka saya tambah hitam ya, nggak apa-apa ya. Ketemu lagi di hari keempat. Saya akan update temuan-temuan kita hari ini yang cukup menarik, tapi masih membingungkan. Tapi poin yang saya senang hari ini adalah bagaimana masyarakat pekerja sudah mulai terbiasa dengan irama kami, walaupun tidak semua ya, sudah bisa memahami dan mau bekerja sesuai dengan arahan-arahan kami. Kami sangat senang sekali, sehingga ke depan semoga penggalian yang dilakukan di situs Pemetir ini bisa lebih berjalan dengan baik begitu ya, sesuai dengan metode-metode yang kita terapkan. Oke, ikuti terus update hari keempat ini. Nah, ini yang digali oleh teman-teman masyarakat sudah mulai rapi, bersih, sistematis, per layer, tidak buru-buru langsung gali ke dalam, tapi bertahap ya, selapis begitu, sehingga kita bisa pelan-pelan memahami lapisan tanah. Ada temuan artefak lepas terlapis, jadi bisa didokumentasi. Dan senang melihat masyarakat sudah mulai bisa memahami irama BPCB, cara menggali sesuai dengan metode arkeologi. Oke, hari ini progresnya lumayan bagus. Memang dibutuhkan proses ya untuk melatih tenaga masyarakat supaya bisa ikut irama dari BPCB Jawa Timur. Dan hari ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Mereka menggali dengan hati-hati dan lapis demi lapis. Oke, di area makam sisi utara kita dapati adanya struktur ya, struktur lama yang sudah nampak ini, yang nampak karena galian tanah dijual sebagai tanah uruk. Oke, ini dia. Sini, terus ini mengalami kerusakan. Ini dari timur barat, timur barat, terus membentuk sudut ke utara selatan ya. Tapi bagian sini sudah rusak. Tapi besok kita kita bersihkan, kita nampakkan, dan coba kita lihat dia bagian dari apa. Batu-batu besar, bongkah, bata, terus kemudian batu besar lagi, boulder, batu gundul ya kalau di kita sebutnya. Oke, besok kita bersihkan yang ini supaya jelas. Ada struktur manjang sini. Oke. Nah, sini terus kemudian membentuk sudut. Oke, ini merupakan sisi barat dari sektor A. Kita naik ke sektor A. Sektor A. Sektor A. Ya. Ini ada runtuhan-runtuhan yang kita coba sambung. Tapi ini merupakan runtuhan. Nah,
di level 40 cm, dan kita menemukan di bagian bawah malah sini malah ada tatanan lagi bata. Ini temuan baru dari sektor A. Malah turun situ malah. Bisa jelaskan malah apa ini malah temuannya? Nah, ini arkeolognya Mbak Mala yang menangani sektor A. Gimana Mala? Ini kita masih lapisan dua bata ini kita masih mengarahkan ke sisi selatan. Soalnya dia menyebar memanjang ke selatan. Yang di utara ini kita pending dulu. Terus kita harama dinding, terus dia mengarah ke timur. Besok kita rencana buka di sebelahnya. Sekedalaman sama-sama ini. Sisi timurnya kotak ya? Sisi timur kotak. Oh mantap, capek ya? Kok ngomongnya ngos-ngosan? Iya panas. Capek. Oke, temuannya ini dia tatanan bata ya? Iya. Cukup rapi, ada berapa lapis? 2 lapis ya kita temukan Kita ya? masih di 2 lapis ini. 2 lapis, terus kemudian ada ini nih ternyata nih. Ada bongkah-bongkah yang level, levelnya sama, dia cenderung sementara ini kita bilang tertata gitu ya? Iya. Oke, ada berapa senti ini dari permukaan? Ini 150 cm. 150 cm. 150? Iya. Dari tanah ini ya, permukaan Tanah ini ya? Permukaan. Terus kemudian dia nyambung nggak dengan runtuhan yang struktur ini? Enggak, jadi tadi Nyambung itu nggak dengan ini? yang ini? Iya. Ini nyambung nggak dengan runtuhan yang di atasnya? Enggak. Sorry. Enggak. Anjlok. Nah, Enggak nyambung. Soalnya dipisah. Terpisah sama bongkah-bongkah space ini loh. Oke. Ini ya. Ya, kita ngambil Ini ya. nempel ini. Dia ketutup Oke. sama bongkah andesit ini. Nah, kalau ini kan bongkahan desitnya kan ketata ya, Ya. Mal ya. Terus tapi kemudian stop di situ, terus kita temukan lagi di sini, tapi nggak ada ya. Iya. Dia malah menimpa ya. Dia menimpa struktur. Nah, sedangkan di atasnya itu kemudian tanah lempung ya, Lempung. dan ada runtuhan di atasnya. Nah, ada bongkah lagi di atasnya. Wih, gimana ini kemudian kita bisa bercerita kayak begini malah? Ntar kita kupas dulu semua baru ngasih interpretasi. Ini masih meraba-raba soalnya masih proses. Sambil proses ya. Masih meraba-raba soalnya ini. Oke, jadi kita bukan dukun ya, langsung tahu ini apa, begitu kita harus lihat lagi semua data secara utuh, komprehensif, menghubung-hubungkan semuanya sehingga kemudian kita bisa menafsirkan apa yang terjadi di sini ya, gitu ya Mala ya. Ada lagi yang pengen diceritain temuan baru dari sektor A? Sektor A ada di kotak 1. Tapi levelnya sama ya, kayaknya. Sektor A level. 1,5 ya. Yang sektor A itu masih kedalaman 120. Hah? Ini 1,5 apa 120? Ini 150 tadi nih. Ini yang sana 120. 120. Selisih 30 cm. 30 cm. Oke, bisa aja lapisan bawahnya ya. Tapi kalau tanahnya dia permukaannya kan cenderung datar ya. Iya. Tapi ada perbedaan ketinggian antara temuan struktur sini dengan struktur yang sana. Ada. Iya, 30 cm itu perbedaannya. Belum Bukan. terukur pasti tadi. Itu sekitar 20-an lah. Oke. Soalnya di situ lebih rendah emang. Ketinggiannya kan lebih rendah. Lebih condong ke rendah ke sisi barat. Iya. Ini apa yang terjadi nih ya? Ada tatanan yang masih bagus, kemudian dia pecahan-pecahan bata, fragmen bata, konsentrasi lumayan banyak dengan isian lempung ya. Terus kemudian ada bongkah krakal ya. Bongkah ini ya. Ada temuan lepas nggak, Mal? Temuan lepasnya tadi
Oh, di bawah tuh keramik. Keramik. Cuman satu juga. Cuma satu. Kalau tembikarnya? Tembikarnya yang di ini kan masih lot 2, yang tembikar saya taruh di sini. Coba lihat. Bagian dari apa, Mal? Oke. Sudah tahu? Bisa lihat kayak ini. Nah, coba perlihatkan Mala. Ini temuannya Mbak Mala. Tembikar dari pecahan apa nih? Teng tereng teng teng tereng teng 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 teng. Pecahan apa coba? Genteng kan. Nah, ini juga genteng kelihatan. Dari mana kita tahu? Nih, kita kasih tahu ya. Dia cenderung ini Mal. Dia cenderung datar. Kalau wadah dia melengkung seperti ini, betul. Nah, terus kemudian datar, ada lekuan seperti ini ya. Nah, dia sebagai pengikat ketika dengan genteng lain atau dengan bambu begitu ya. Bambu gitu dia diikat. Nah, ini pecahan genteng. Ditemukan di sini, nanti kita akan temukan mungkin kalau buka kotak lain kita akan menemukan konsentrasi genteng sehingga bisa menyimpulkan mungkin atapnya dari genteng. Oke, menarik sekali sektor A. Galiannya masih tebal ini, Mal. Masih tebal. Cukup kan nih waktunya nih? Nah, itu diperhitungkan ya. Nah, nanti diperhitungkan tenaga yang dibutuhkan untuk membuka untung ya 3x3 ini. 12x12 meter ya. Berarti 12x12 nanti kamu memperhitungkan tenaga yang dibutuhkan untuk membuka hingga kedalaman 150. Oke. Lihat lagi yang temuan yang sebelah sana, Mal. Yuk. Nah, dia ada batu candi di atas. Nah, ini tadi yang temuan lepas yang di atas, runtuhan-runtuhan yang di atas. Kemudian ini di kotak ini kita menemukan gejala yang sama ya. Oke. Sama tatanan tapi belum bersih ya. Bersih. Ya, besok dibersihkan. Terus kemudian yang ini temuannya kita. Temuan lepasnya mana? Oke, sama temuannya. Ini yang aku maksud tadi. Ini juga genteng. Genteng semua nih, Mal. Genteng semua. Genteng, 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 genteng. Enak ya? Kalau sudah terbiasa gitu matanya sudah jeli begitu. Nanti malah akan terbiasa membedakan mana yang genteng, mana yang genting, mana yang genting. Oke, terima kasih Mbak Mala. Jadi strategi besok akan buka mana Mala? Saya melanjutkan yang di kotak 4 itu. Oke. Ke sisi selatan sama melanjutkan ini untuk ke sisi timur. Berarti yang dibuka kotak yang itu. Ya. Itu ya. Ya. Terus kemudian ini. Yang ini saya lanjutkan ke arah timur. Ke arah timur. Oke. Ini kondisi ini runtuhan besok akan dibongkar semua sama Mbak Mala untuk mencari lanjutan dari tatanan bata itu. Gitu deh. Capek. Ini sektor B ya? Betul, sektor B. Sektor B update Jumat. Kita ketemu dengan Mas Widi, arkeolognya. Tetap manis senyumnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu. Pacarmu ada berapa? Kalau mantan banyak, Mas. Alhamdulillah. Kalau istri cukup 1. Oh bener.
pesan moral yang sangat berarti. Terus hasilnya gimana Mas Widi, bisa cerita nggak? Kita fix hari ini gali 3 kotak. Yang selesai kita hitung layer 2. Itu temuannya berupa struktur yang arahnya dari, kalau kita lihat dari sini itu kita hitung kotak yang kelihatan dari pojok itu ya 1, 2, 3, Tunjukin. 1, 2, 3 yang sana. Nah itu menemukan struktur ke arah dari ke selatan ke utara. Nah, itu panjangnya 4 meter dengan ketebalan lapisnya 4 lapis. Sampai layer 2 itu masih terlihat 4 lapis. Oke. Sementara yang sisi sana kotak itu ya lebih enak kan? Sebentar, lagi. Kotak itu Hitung banget ini loh, ini cuci tangan dulu. Iya, Rajin cuci betul. tangan supaya nggak kena corona. Siap Bapak, siap. lagi. Ini yang sebelah sana ya? Oh, yang sana. Oh, Nah, yang itu sana. ada di sudut kotak sisi timur barat laut. Di barat laut tuh sini tuh ya. Iya, Itu- telunjuknya aja yang dibengkokin. Ini. Nah, ke sana itu juga ada struktur. Itu 4 lapis dengan panjang kurang lebih setengah meter. Mantap. Nah, Berarti itu mengarah utara selatan juga. Kemungkinan ini masih berlanjut tuh dari sini ke sini. Sini juga ternyata ada, tapi masih sebatas selapis, belum kita Sip, dalami. ditinggiin. Oh, yang lagi dilihat Abri itu. Iya, Kolek yang Babinsa ini Pak, itu. yang ini. Ya. Nah, ini kayaknya ada lanjutan dari sini, tapi kita belum dalami karena di layer 2 kita sudah kehabisan waktu, maka Oke. kita anggap itu hari ini kita selesai di layer 2. Mantap. Oke, jadi strategi besok gimana nih? Untuk strategi besok kita tetap akan dalami kotak-kotak itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar ada struktur yang berlanjut dari sisi selatan menuju ke utara yang kemudian akan bertemu dengan di sini. Oh, itu nanti akan. Kemungkinannya. Oh, Iya, yang pertama yang ini. nanti yang kotak yang tengah itu nggak dibuka dulu ya, Ya. dilewati gitu. Nanti yang langsung ujung gitu. Betul. Oke. Ini kalau yang kotak ini udah cukup segini. Ini kedalamannya berapa sih, Mas Widi? Kedalamannya 101 meter. 1 meter ya? Nah, 1 meter. 1 meter, terus sananya juga 1 meter. 1 meteran. 1 meter semua. Iya. Oke. Adalah dikit-dikit. Ya, 5 cm. boleh buat Mas Widi, apa sih ya nggak boleh? Mas Widi senyumnya manis begitu. Oke, nanti rencana semua ini kan 4x4 ya? Iya, betul. 4x4 akan dibuka semua, tapi yang baru kebuka ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. 11 kotak kan? Iya, 11 betul. iya kan? Oke, 11 dari 16. Dari 16 betul. Untuk sektor B ada 16 kotak. Oke, jadi besok akan diperdalam lagi ya untuk biar lebih jelas. Iya. Siap, oke. Tuh ada lagi diwawancara. Ada Osin, sini Osin. Sini. Nah, dia malu-malu. Osin. Nah, lihat terus. Ya, buka dong maskernya biar ketahuan. Ini arkeolog juga, arkeolog BPCB Jatim. Masih muda. Jadi masih cantik, wajar. Masih Kalau single. udah tua ya nanti ya tetap cantik. Begitu. Nggak usah turun ke bawah, yang dangkal aja. Oke. Ayo Sin. Oke. Kita lewat pematang. Oh, ini. Loh, ini lanjutan struktur dari mana, Mas Widi? Lah ini kita justru menemukan di sini agak unik ya, karena di sini ada struktur ke barat timur dan kita tidak tahu belokannya. Ternyata di kotak di sebelah utaranya kita nemu struktur semacam ini. Tadinya kita nggak tahu karena di atasnya fragmen bata itu sudah remuk.
Kan antara ini terus kita misalnya tarik gitu, kayaknya nggak nyambung ini ya. Betul. Tapi sebenarnya ya, nyambung kok ya. Ya. Bila disambung-sambungkan. Oh, nyambung kok, Fit. Oke, ini nah gini ya. Oke, lebih jelas. Saya jalan di Pematang jadi agak hati-hati. Nah, ini ada struktur ini yang menyambung ternyata di sana. Oh, saya ambil view lagi jauh lagi. Nah, gini. Yang di video itu strukturnya ya. Ya. Mantap. Kok kalian di situ kok serasi banget jadinya ya? Mungkin dari jauh, kalau dari dekat mana serasinya. Dari hitam putih acara TV. Gitu ya. Luar biasa. Terus ini tadi yang kemarin, ini belum ada perubahan ya dari kemarin ya? Ya, belum. Belum, terus oke, berarti yang terbaru ini juga nggak ada perubahan. Di sini, oh ada tatanan lantai kah? Fit? Ini sepertinya masih sama dengan seperti itu. Oh gitu Dia ya? ada apa? Boulder-boulder. Ini Apa namanya? dia ini sama dengan itu begitu. Bingung aku juga jelasinnya. Apa namanya kalau batu ukuran kepalan tangan itu ya boulder ya mungkin ya. Ya, ini berarti ini temuan baru hari ini ya, Mas Vidi ya? Betul. Oke, ini habis apa masih berlanjut? Kita belum tahu karena kita belum berani untuk melakukan pendalaman dengan penghitungan waktu. Oke, menarik. 1, 2, 3, 4 lapis. Ya, nanti untuk sektor B akan dipecahkan oleh detektif Vidi. Dia detektif masa lalu dan akan ditemani oleh partnernya Oshin. Malu-malu. Kok kayak film Chip ini ya? Oke, terima kasih Mas Vidi, Mbak Oshin. Ya, update hari Jumat tanggal 7 ya. Sampai lupa hari. Kondisi talut sisi timur kita sudah mengalami progres yang luar biasa. Sudah nampak jelas dan konstan ya, talutnya terus berlanjut ke arah utara. Kita tapi temukan runtuhan di sisi timur dari talut. Nanti dibersihkan sama teman-teman untuk mengetahui runtuhan apa itu. Apakah datang dari timur atau di atas dari talut terus kemudian dia runtuh. Sabar ya. Ya, ini Trans 5. Hari ini kita tidak mengerjakan Trans 5 karena apa ya? Trans 5 kita masih belum kerjakan. Nanti kita lanjut lagi setelah pemilik lahan dengan penyewa mencapai kata sepakat untuk membagi kompensasi yang kita berikan. Jadi begitu ya. Ya, dipahami lah. Oke. Kita lanjut. Oke, kita tiba di Trans 6. Trans 6. Kita baru mulai hari ini Trans 6. Sudah berhasil membuka lapisan tanah sedalam 30-40 cm. Ada nampak tatanan-tatanan bata. Ya, kalau kita lihat sini ya sudah
lumayan bersih lah ya kerjanya teman-teman pekerja dari masyarakat, mulai tertata walaupun masih menyisakan beberapa tanah yang belum selesai. Ya oke lah, nanti besok akan lebih baik lagi saya yakin. Kita menemukan tatanan di sini. Ya kalau ini barat sana, timur di belakang saya, utara ke sana, selatan ke sana. Ada tatanan yang cukup tinggi, yang mestinya tatanan ini kalau kita ukur dari struktur talut sisi utara, dia letaknya lebih tinggi begitu ya. Jadi tatanan ini cukup menarik. Apakah ini nanti kita bersihkan lagi pelan-pelan sebelum kita angkat. Apakah aktivitas ini, apakah sisa ini merupakan aktivitas masyarakat saat ini, atau dia bagian dari talut sisi utara begitu. Kalau dugaan saya sih jelas ya, kalau saya melihat stratigrafi tanahnya. Jadi sebelumnya tanah ini mungkin pernah digali. Terus ini bongkaran dari bata yang talut di bawahnya, yang kemudian tanahnya diuruk kembali, menyisakan runtuhan-runtuhan seperti ini. Oke, karena dari stratigrafi tanahnya bisa lihat ini ada coklat muda, kemudian kita bandingkan dengan yang di sana itu coklat tua. Oke, ada perbedaan stratigrafi yang menandakan adanya semacam pit ya, atau lubang gali yang dulu pernah dilakukan oleh masyarakat di area ini. Jadi tatanan-tatanan bata ini sementara ini saya duga merupakan bongkaran dari tatanan bata talut yang ada di jalur ini. Di bawah sini kemudian dibongkar begitu, mungkin diambil batanya, dan ini sisa-sisa aktivitas mereka pada masa lalu, pada masa dulu ya. Mungkin gitu. Berarti kalau kayak gitu kita akan terus perdalam. Nanti sebagian sisi ini, di luar ini kita akan perdalam hingga level ketinggian antara talut yang sana itu ada 1 meter ya. Harusnya 1 meter di sini kita baru menemukan batas atas talut gitu ya. Nah, ini aktivitas pembongkaran pada masa lalu. Yang dilakukan masyarakat baru-baru inilah, tahun 60, 80 begitu mungkin. Oke, itu update dari Trans 6. Trans 5 tadi kita kerjakan separuh. Boleh foto bareng enggak, Pak? Dan kita bertemu dengan Ayo, dari mana, Pak? Ada wajahnya, kamera. Belajar sejarah. Sinau Sejarah. Iya, halo Pak. Ya, Sinau Sejarah. Sinau Sejarah itu dari mana sih? Dari Mojokerto. Mojokerto? Mojokerto sendiri. SMA? Kita gabungan sih Pak. Ini ada teman saya namanya Pak Izu, sama teman saya tadi satu namanya Hakim. Sama ini saya muridnya Bu Ica. Iya. Oh, muridnya Bu Ica. Sinau Sejarah terbentuk kapan itu? Kapan Pak? Sebenarnya sudah lama sih Pak. Akhir April Pak. Akhir April tahun ini? Iya, tahun ini. Masih baru. Iya, tapi kita jalannya tuh udah lama, udah sering. Jadi Sinau Sejarah ini merupakan dampak dari COVID. Karena ada COVID, mereka nggak sekolah, terus akhirnya bikin komunitas begitu, SMA kan? Pak, saya udah lulus kuliah Pak. Oh, kuliah. Udah lulus saya. Jurusan apa kuliahnya? Jurusan Sastra Jawa Kuno. Oh, sastra Jawa kuno. Nyambung. Ini masih sekolah ya? Baru lulus tahun ini. SMA. Oh, SMA 1 Bangsal itu bukan kemarin? Ya. Oh, ini? Ngajar, bapaknya ngajar ini. Oh, Ini guru. SMA, ya. Guru SMA mana? Gondang. Oh, Bukan SMA Gondangnya sih, Pak. MA ya? masih muda-muda udah jadi guru. Oke, mantap sekali. Boleh ngasih kesan-kesan nggak sih, Pak?
Kesan-kesan di? Untuk Bapak lah. Boleh. Coba mau ngucapin aja buat tim BPJB Jawa Timur, semangat terus dalam melakukan ekskavasi, semoga semuanya lancar. Terus pesan untuk teman-teman juga yang juga ngevlog ya, mohon untuk kalau ke lokasi tuh izin dulu, kayak gitu aja sih Pak. Semangat terus ya Pak ya. Oke, terima kasih. Generasi TikTok ternyata. Diam aja. Oke. Ayo kita ke base camp dulu, ada nasi goreng, kita makan nasi goreng. Dimasakin sama juru masaknya. Wow. Jadi itu tadi update hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, ekskavasi situs Kumitir tahun 2020 ya. Besok saya akan coba bikin konten tentang menafsirkan semua hasil ekskavasi di semua kotak, tentunya interpretasi sementara begitu ya, untuk mendapatkan gambaran bagaimana progres dalam 1 minggu. Untuk teman-teman, mohon maaf yang komentar belum bisa saya tanggapi satu persatu karena masih agak repot ya di lapangan. Tapi pasti saya baca karena notifikasinya muncul begitu di HP saya, dan semua doa, dukungan, pertanyaan, saran saya akan perhatikan demi kebaikan saya pribadi begitu ya. Terima kasih. Tunggu konten besok yang akan menjelaskan kenapa sih situs Kumitir menjadi penting, kemudian bagaimana hasil ekskavasi dalam 1 minggu ini. Ditunggu.